durasi main palang pintu di dalam gedung itu atau konsep gedung paling cepat 5 menit, paling lama itu 10 menit. Nggak ada cerita 25 menit, 30 menit, apalagi sampai 1 jam. Nah, tapi kalau main di kampung karena aksennya itu adalah beda, ya kan, warga masyarakat sekitar, maka terbiasalah sebelum dia mulai silat, sebelum dia berjaban, maka pakai pantun dulu 1 2. Makanya nggak sedikit orang yang kalau dalam unsur palang pintu itu teriak-teriak kelamaan, woi kelamaan. Karena apa? Yang manggul roti buaya, yang manggul parcel, iya kalau enteng-enteng, kalau berat-berat pada teriak. Timbulnya apa? Timbulnya jadi kefokusan dan kehusuan dalam runtunan adat itu nggak dapat. Itu. Dan lagi kadang ada penghulu yang harusnya nyampe-nya jam 8, setengah 8 udah nyampe. Iya kan? Akhirnya diudak-udak kita. Nggak sedikit juga palang pintu berantem sama penghulu minta cepat, palang pintu pengen minta ditonton. Makanya disiasatin bagaimana inisiatif dari masing-masing sanggar. Kalau situasinya emang harus nyampe 15 menit, harus sampai 20 menit ya silakan aja. Tapi lihat sekeliling, main lagi enak nggak tuh? Lihat sikot. Kalau lagi nggak enak mah jangan dipaksain untuk terus-terusan. Timbulnya apa? Timbulnya jadi bengong, jadi templang, nggak resep gitu. Padahal mah kalau kita ngikutin benernya aja, pantun MC 5 sama penutup laki perempuan 5 5 10 udah kelar, langsung gombang 2 semenit 2 menit, ya kan, udah rapi langsung penutup. Makanya di barat, timur, utara, selatan, pusat itu palang pintu persilatan cuma 2, dia yang gombang, dia juga yang sambut. MC-nya 24, kebanak cengkring 3 7 udah lagi. Jadi kadang-kadang kita kayak misalnya Sanggar Sebelah Sono no, mau sebutin namanya ya, pengen banget ditonton, pengen banget dilihat, nggak perlu begitu. Jadi efektif main dan kualitas kita punya. Apalagi kalau udah caranya berpakaian, banyak yang berantakan sampai sekarang, celana levis, baju koko, ada yang pakai baju ini mas Spiderman. nggak ada. Itu jangan dicontohin begitu. Padahal dalam unsur pakaian jas kebesaran itu namanya jas kebesaran. Ada yang namanya jas rebet. Ini kayak bapak dia tinggal pakai jas doang terus ngawal nikah udah bener. Jas rebet, bawahnya jas rebet. Cuman kayaknya bukan kayak ini, kayak kotak-kotak. Itu kalau Betawi punya, enggak Samarinda, bukan gajah duduk, bukan apa. Biasanya kotak-kotaknya kotak-kotak BHS. Kalau Betawi itu elegannya, tapi karena BHS mahal, apa aja dipakai udah gitu. Yang penting kain. Itu pun sifatnya terbuka, menandakan kalau orang Betawi dalam unsur apa aja terbuka, silakan mas. Tapi yang sopan, jangan nyembarangin orang Betawi. Peci hitam, kagak ada cerita pakai peci begini, apa namanya nih yang ada kembang-kembangnya, dulu nggak ada. Simbolnya apa? Kiswah Mekah, selalu adanya di atas. Ada depan orang lihat untuk kiswah. Mau nyampe kemana juga orang lihatnya Ka'bah, ada kiswahnya hitam, ada lafaznya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makanya taruhnya di atas. Kalimat tauhid unggulan, begitu kan Kiai ya? Nggak ada cerita pakai kembang-kembang. Di kiswah emang ada kembang-kembang, makanya Soekarno sama pecinya begini hitam. Menandakan nih orang pribumi, palanya, rambutnya bukan orang bule, bukan orang Belanda nih nanda ini. Ini kalau ada kembang, wah tempelan banyak banget sini, jejer. Iya silakan aja, bebas, karena nggak ada kepakeman dan nggak ada kepatutan, boleh-boleh aja. Tapi kalau bicara filosofi, ya coba dah. Kadang-kadang makanan suka lagu-lagunya nggak berkaca gitu.
oh ini pantas, oh ini enggak, oh ini pantas enggak. Jadinya kan kesannya Betawi kampungan banget, kayak nggak ada yang ngajar-ngajarin. Padahal mah Betawi cakep, kalau kayak dandanin mewah, namanya aja udah jas kebesaran. Iya kan, terus lagi apa Contohnya namanya? kulit tuh pakaian Iya, lihat. pakai Alpia, namanya aja Alpia. Alpia. Kiki, Timo, lihat kalau lagi tampil pakaian. Jas kebesaran. Itu disebutlah jas Demang, disebutlah BSK. Makanya tuh ada kain ujung serongnya. Kenapa harus nyerong ke bawah? Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Nah ini versi-versi budayawan semuanya mengatakan ada yang kalau kita jalan miring sebelah artinya kita berbawaan. Kalau ke rumah, main ke rumah emak, main ke rumah orang tua kalau udah dinikahin tuh. Terus ujung tumpalnya itu ketemu, nggak terpisah. Kenapa? Biar sinkron kalau berumah tangga, jangan beda pendapat. Jangan dulu gede adatnya, no gede adatnya, timbulnya kan berantem mulu. Makanya ujung tumpal itu menandakan begitu tuh. Tuh, ketemu, lancip, tajam. Pemikiran orang Betawi itu tajam-tajam, sama kayak simbol golok. Golok bukan berarti menandakan itu buat tebas pala, buat apa segala macam. Zaman dulu buat bunuh orang, buat bela kebenaran. Bukannya buat jadi jago-jagoan. Nah simbolnya golok tuh tajam. Iya kan? Tajam, begitulah pola pikir orang Betawi saat sebelum dia bertindak berpikir terlebih dahulu supaya apa nggak salah. Makanya pakai golok pun jangan salah. Makanya manusia hidup mah bergaul jangan sampai salah. Itu udah diajarin sama golok. Mulutnya tajam. Tajam kalau udah sama salah, Yang bisa bahaya. orang kecewa hatinya. Kalau udah dipercaya sama orang, jaga baik-baik. Kalau udah dipasih pegang golok, udah dipercaya pegang golok, gunain golok sebaik-baik mungkin. Makanya disebutlah soren, golok simpenan. Yap. Lu Banyak di palang pintu, makanya gue mah gedeg kalau orang main palang pintu tuh ngasal. Dari mulai kembang kelapa itu ada artinya, roti buaya ada artinya, tiangnya ada artinya, sampai ke sifat-sifat 20 tuh, sampai ke bismillah semua tuh punya lambang tuh. Terus lagi apa, siridare ada, kenapa dibacain sholawat dustur, kenapa dibacain sike, dari sike awalan sika akhiran sika, jangan awalan sika akhiran siharka. Itu salah tuh kalau pentas tuh. Pentas nih, palang pintu. Pas sike, bacanya awalan sike lah, akhirnya ziarka, atau akhirnya pakai nahwan, atau akhirnya pakai apa lah gitu. Sika balik sika, tahu lagi. bayati balik bayati. Jangan mulainya bayati, awalannya sika, akhirnya sika, atau terbalik gitu. Susah ada menang dah itu. Kuncian itu. Kenapa disebut kuncian di sika itu dalam palang pintu? Karena dialah satu-satunya lambang filosofi yang menandakan lahir dunia dan akhirat. Lu lahir di dunia, mati lahir di akhirat. Kalau bukan bawa ilmu, bawa apa coba? Makanya disebutnya mau guru-guru ilmu yang manfaat, anak yang soleh, amal yang gitu. Tanya anak muda zaman sekarang tahu Pak. Buruk. Ah, taunya nomor WA cewek. Iya. Iya enggak? Apaan pos tuh? Ulangin ngomong-ngomong Kimo. Itu yang bermanfaat. Roti buaya, penghulu aja kagak tahu. Kalau belum percaya. Taunya cuma apa? Lambang kesetiaan, lambang kecintaan. Kenapa diambilnya buaya? Kagak kodok. Nggak kodok, nggak yang lain gitu. Kenapa buaya? Buaya emang salah satu hewan yang melata berkaki, yang hidupnya begitu setia. Setianya sebenarnya bukan setia menjaga pasangannya, bukan. Diambilnya menjaga yang namanya mata air. Untuk bahasa orang itu untuk dijagain tuh dikali-kali muara sama buaya.
Jangan sampai itu air Hah? kesumbat. Nah, kalau udah bicaranya mata air, orang tua kita bilang kalau jadi manusia jangan jadi air hujan, jangan jadi air got, tapi jadilah mata air. Entup, bahasa jadilah entup. Karena apa? Entup mah airnya putih, bening. Orang banyak yang demen, orang banyak yang suka, orang banyak yang manfaatin. Kalau lu jadi manusia jadi air hujan, makanya lu sedih mulu, bawaannya minta dikasihanin orang, bawaannya minta-minta mulu. Kalau lu jadi air got, siapa juga gak demen, dijauhin orang, bau got, gak ada yang mau. Makanya orang tua ngajarinnya biar jadi sumber mata air, jadi manusia, jadi hidup, jadi bening, jadi suci, sehingga ilmunya pakai sama banyak orang. Tuh, dijagain sama buaya sekalinya telur, itu telurnya dijagain bener-bener sampai 90 hari. Tuh, udah diambilnya 90 hari, netes, anaknya lahir. Tuh, anaknya lahir, diurusin sampai anaknya bisa cari makan sendiri, baru anaknya dilepas, Pong. Nah, sama kayak kita, Japong mau kawin, berarti babanya, emaknya udah ngurusin sampai dia kawin. Sampai dia kawin, dilepas tuh sama babanya, namanya udah Japong, udah Jap kabul, saya terima nikah dan kawin, ya udah urusan lu, Pong, tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, tuh perempuan lu yang urus. Lu ambil alih dari babanya. Makanya dalam ilmu agama, kalau wanita udah dinikahkan sama laki-laki yang dia cinta dan dia demen, maka sakit ataupun dalam sakaratul maut mertuanya Japong, kalau katanya Japong belum ngizinin bininya berangkat ke rumah babanya, terus dia jalan sendiri, kata laki-laki, itu bisa bahaya tuh jenazah babanya. Karena apa? Ini udah melanggar sini. Karena kan itu udah diserahkan. Apa juga kalau udah diserahkan udah hak dia. Gitu. Tapi nggak boleh menyakiti. Buaya mah nggak pernah gigit buaya sih. Gajah. Nggak pernah. Buaya jalan-jalan arus, lawan arus. Hidup penuh tantangan, rumah tangga punya cobaan, sering aja ada aja berantem, disebut kembang rumah tangga. Jangan suka ngadu ke emak. Lu habis kawinin, berantem sama bini lu pulang ngadu ke emak, jangan. Kalaupun dia pulang lu susul, akhirnya yang pulang, maafin gua ya, terus begitu. Lu ngambek, jangan pulang ke rumah bapak lu, jangan, malu. Nggak apa laki-laki ngambek sama bini pulang ke rumah babak, malu-maluin aja. Lu adepin, ya deh neng, maafin gua. Ntar baju bayi sendiri, orang di rumah tangga bayinya di kasur, udah ya. Mau nanya kemana juga ya, tiga. Bayinya di kasur, lentang. Di kasur. Ini Bapak Haji almarhum pernah ngomong tat, Iya. pernah ngomong gini. Iya, ngapain? Ketemunya di situ masing-masing sama kayak air terjun. Batu yang keras ditibanin air yang kencang, bolong mah bolong tapi dia seiring sejalan, saling menutupi, tumbuhlah lumut, akhirnya dimanfaatin orang, artinya semuanya kepake, ilmunya kepake. Makanya rumah tangga yang wangi kalau ada masalah jangan suka ngadu sama emak, jangan ngadu babak. Pantangan emak sama babanya masih kecil, masih kesel, kita mah udah gitu. Iya enggak? Gara-gara kesel sama bini kesel sama laki, babanya mah kesel sepanjang hidup, anak mah nambah terus. Begitu. Makanya dilarang dia wangi. Jadi laki-laki kalau bisa kalau udah berumah tangga cari tempat sendiri, kayak buaya udah bisa cari makan sendiri, tempatnya lain. Mau jelek mau cakep tempat sendiri. Gitu katanya. Tapi kenyataannya itu berroti buaya, berkembang kelapa, berarak, kulit tupat, ya kan, daunnya, batangnya, cengkirnya, airnya, ya, terus akar kelapanya, batang kelapanya, wah itu pohon kelapanya numbu, kata ada pohon kelapa numbunya begitu nukik, agak ada. Udah bener cerita belum kan kemarin, kenapa pohon kelapa daunnya rindang terus adanya di atas, terus daunnya begitu tuh nyingklak ke bawah? Jawabannya apa? Kalau udah di atas harus ngeliat ke bawah. Nah, udah kaya jangan belagu. Lihat tuh bawah tuh,
banyak semut, yang kecil-kecil, ya kan? Yang berapa paling gede, paling tinggi, ya lihat. Makanya dia mah kalau natakin air hujan jatuh ke bawah. Di kelapanya ada isinya air, airnya banyak dimanfaatin orang, yang manfaatin yang ada di bawah, apa yang ada di atas? Bawah. Itu manfaat biar ada tinggi. Jabatan tuh banyak banget. Kalau bahasa Kiai, janurnya, kulitnya, daunnya, disebutnya kenapa janur? Jati Nur Muhammad. Jati Nur Muhammad, manusia hidup kalau kagak ada Nur Muhammad, epleng, gila sedeng. Begitu. Makanya mau orang Bali pakai banget tuh orang Hindu. Mau ngapa-ngapain janur. Wahid ya mah. Satu. Makanya kuning. Lampu, cahaya, terang. Orang mati pakainya kuning. Emang apa nggak hijau? Jadi pada jalan. Ayo udah. Biar terang. Biar orang tahu mau hidup warga. Makanya simbol di situ saat orang hidup diajarin, orang mati supaya dapat cahaya.